Sekretaris Tiara Ahmad, NIM 133, Prodi Administrasi Bisnis, kelas C, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau biasa disingkat menjadi MSDM, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga dapat disebut dengan pemberhentian, separation atau pemisahan, memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. PHK menjadi penyelaras stabilitas tenaga kerja di mana perusahaan tidak bisa terus merekrut tanpa melakukan pemisahan. Mengapa PHK bisa terjadi? Sebenarnya, pemutusan hubungan kerja sangat lumrah terjadi di dunia karir. Di tengah bangkitnya ekonomi Indonesia setelah pandemi, nyatanya PHK massal makin terjadi menjelang akhir tahun 2022. Banyak yang bilang ini adalah imbas dari ancaman resesi ekonomi tahun mendatang. Meskipun begitu, PHK tidak boleh dilakukan sepihak dan sewenang-wenang. Aturan tentangnya telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Menurut peraturan tersebut, ada beberapa penyebab PHK, baik dari sisi perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Yang pertama, keinginan perusahaan. Masalah profit menjadi alasan umum perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan agar dapat mengurangi pengeluaran. Namun, perusahaan juga harus memperhitungkan proses dan cara yang benar agar terhindar dari gugatan hukum. Selanjutnya, perusahaan juga dapat melakukan PHK apabila terjadi perubahan seperti penggabungan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan. Perubahan tingkat pimpinan ini dapat mempengaruhi perubahan manajemen sekaligus pengurangan karyawan. Selain itu, ada pula penyebab lain yang memaksa perusahaan melakukan PHK, yakni karena perusahaan menunda kewajiban pembayaran utang atau juga karena pilot. Dengan kata lain, mereka sedang berada di ambang kebangkrutan. Yang kedua, keinginan karyawan. PHK juga bisa terjadi lantaran karyawan itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021, karyawan bisa mengajukan permohonan PHK dengan alasan perusahaan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya, menganiaya, menghina secara kasar, atau juga mengancam pekerja. Pada dasarnya, hubungan kerja didasarkan pada hak dan kewajiban. Karena itu pula, karyawan bisa mengajukan PHK jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban atau kontrak kerja, seperti tidak membayar upah sesuai waktu yang ditentukan selama 3 bulan berturut-turut. Namun, permohonan PHK tidak bisa dilakukan sembarangan. Karyawan harus memenuhi sejumlah syarat. Yang ketiga, pelanggaran karyawan. Selain dari keinginan para pihak, pelanggaran yang dilakukan karyawan juga termasuk salah satu penyebab PHK. Karyawan dapat diberhentikan jika mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan bukti yang sah, serta telah mendapat 2 kali peringatan. Sama seperti poin sebelumnya, PHK terhadap karyawan bisa dilakukan oleh perusahaan apabila karyawan tersebut melanggar peraturan atau perjanjian kerja dan telah memperoleh 3 kali surat peringatan. Kalau karyawan sedang dalam masa pidana sehingga tidak dapat bekerja selama 6 bulan, maka perusahaan juga berhak melakukan PHK. Yang terakhir, kondisi karyawan. Contohnya seperti pensiun, kecelakaan, ataupun meninggal dunia. Selain karena pelanggaran, ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan karyawan terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021, PHK bisa dilakukan ketika karyawan mengalami sakit berkepanjangan atau cacat karena kecelakaan kerja. Hal ini mengakibatkan karyawan tidak bisa memenuhi kewajiban kerja sampai batas waktu 12 bulan. Kondisi lain yang bisa menjadi penyebab PHK adalah karyawan memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Pengusaha harus memberitahukan maksud dan tujuan dilakukannya PHK. Pemberitahuan ini dilakukan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada karyawan secara sah dan patut di dalam surat pemberitahuan itu. Di dalam surat pemberitahuan itu dicantumkan alasan PHK dan kompensasi PHK-nya, serta hak-hak lainnya yang harus disampaikan kepada karyawan.
Surat PHK harus disampaikan maksimal 14 hari sebelum tanggal efektif PHK-nya. Namun, bagaimana jika karyawan menolak surat PHK? Maka penolakan karyawan harus dibuat dalam bentuk surat penolakan yang berisi maksud dan alasan mengapa karyawan menolak PHK tersebut. Dan surat ini disampaikan ke perusahaan maksimal 7 hari setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK. Step terakhir ialah pemberian pesangon kepada karyawan. Ketika terjadi PHK, perusahaan wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada karyawannya. Sekian pembahasan materi tentang PHK dari saya. Terima kasih.